Selamat pagi umat yang terkasih di GKI Samarhudi. Pada pagi hari ini tanggal 10 November 2025 kita akan berdoa pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan dan juga penjagaan darimu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dan sertailah kami di dalam-Mu. Kami hendak menyerahkan diri kami. Biarlah Tuhan kami diisi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang menjadi pedoman, yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersama akan melihat dari Mazmur pasal 123. Kita akan membacanya dari Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, sebagai mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah memohon belas kasihan Tuhan. Yang menjadi highlight dalam bacaan kita pada hari ini terdapat pada ayatnya yang kedua. Saya akan bacakannya kembali ya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara yang terkasih, ada istilah yang berkata self-serving bias. Ya, ini adalah sebuah istilah dalam psikologi yang merujuk kepada suatu kecenderungan manusia untuk seringkali menyalahkan faktor eksternal. Ketika menghadapi hal-hal yang buruk, dia selalu menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Namun sebaliknya saudara-saudara, ketika terjadi suatu penghargaan, hal-hal baik pada dirinya sendiri, dia memberikan self reward yang terbaik ya saudara. Nah, jadi dengan kata lain, self-serving bias adalah suatu kondisi di mana ketika kita tidak pernah sanggup memeriksa diri dengan benar, selalu menyalahkan orang lain, namun selalu memberikan penghargaan kepada diri sendiri ketika ada hal-hal yang baik terjadi ya. Jadi dia kurang sekali introspeksi, kurang sekali menyadari bagaimana setiap orang juga pasti make mistake ya. Ya, jadi saudara, ini adalah kondisi di mana ketika seseorang akan selalu menganggap dirinya benar sedangkan orang lain salah. Ya, kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang demikian ya saudara. Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, pemazmur justru mengungkapkan bagaimana seharusnya manusia memandang Tuhan ya. Kalau misalnya orang yang self-serving bias, maka orang tersebut akan cenderung lebih sering menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi kurang enak, kurang baik, kurang sesuai dengan tujuan ataupun perencanaannya, mungkin dia akan menyalahkan orang lain, bahkan ia juga akan menyalahkan Tuhan. Justru saudara, dalam Mazmur yang kita baca tadi, kita akan melihat bagaimana seharusnya manusia itu memandang dirinya sebagai seorang hamba dan memandang Tuhan sebagai tuannya yang memohon belas kasihan. Justru saudara, pemazmur mau mengajak setiap umat untuk menempatkan diri bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai orang yang harus dilayani, tetapi kita melihat bahwa pemazmur mengajak setiap kita untuk menempatkan diri
layaknya seseorang yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Setiap manusia tidak akan menjadi apa-apa tanpa adanya kasih dan anugerah belas kasihan Tuhan. Bagaikan seorang hamba yang matanya selalu tertuju kepada tuannya, demikian juga manusia kepada Tuhan. Bagaimana tadi dikatakan para hamba laki-laki tertuju pada tangan tuannya, seperti para hamba juga, hamba perempuan juga yang tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikian saudara-saudara, kita melihat bahwa manusia tidak sebesar itu. Manusia begitu rapuh, manusia begitu ternoda oleh banyaknya dosa. Kita perlu melihat pada tangan Tuhan dan menyadari betapa besarnya Tuhan kita itu. Meminta belas kasihan daripada Tuhan itu adalah rujukan, dan pemazmur mengajak pada setiap kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi saudara-saudara, di dalam hidup kita seringkali melihat bahwa seorang manusia itu cenderung melihat dirinya benar, dirinya paling betul, dirinya perlu diikuti, sehingga sikap egois tersebutlah yang menghambat relasi antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Jadi saudara-saudara, ketika sifat ego, self-serving bias tersebut terjadi dalam setiap kita jadi tidak cukup menyadari betapa besarnya kebutuhan akan belas kasihan Tuhan. Kita justru cenderung kurang objektif dalam menilai diri sendiri, kurang berefleksi atau kurang berkaca. Bahkan tidak jarang kita malah jadi tidak mudah untuk memeriksa diri, namun justru lebih mudah untuk memeriksa orang lain dan menilai orang lain. Kita sering datang dengan sikap yang sombong, berbesar hati, tinggi hati. Maka dari itu saudara-saudara, dari firman Tuhan pada hari ini mau ngajak kepada setiap kita bahwa kita perlu belajar untuk datang dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Belajarlah berendah hati, ya cuma sama Tuhan tetapi juga pada sesama kita. Sadarilah bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Besarnya belas kasih itu dan juga besarnya kerendahan hati itu justrulah itu yang mengikat antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Marilah kita ubah cara kita berdoa. Gak hanya meminta ini itu, meminta supaya rancangan dan rencana kita itu berhasil, supaya kita yang termulia, tidak. Namun saudara, kita diajak untuk menyadari betapa besarnya Tuhan itu. Kita berdoa kepada Tuhan bukan meminta, namun kita menyadari betapa kecilnya kita, sehingga kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan kami bersyukur atas firman yang kembali mengingatkan kepada setiap kita betapa kecilnya kami, betapa rendahnya kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami akan selalu membutuhkan pertolongan yang datang daripada-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak menjadi pribadi yang tinggi hati, namun ajarilah kami dan tuntunlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, layaknya hamba yang Kau layakan, hamba yang berkenan di dalam hati-Mu. Kami merindukan akan hal-hal tersebut Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami hendak juga menyerahkan diri kami atas segala pergumulan kami, pergumulan sakit, pekerjaan, studi dan juga lain-lainnya Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhanlah Tuhan kami, Tuhanlah Allah kami yang menuntun kami dan juga memberkati setiap kami. Kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.